Kerajaan Pajajaran merupakan kerajaan bercorak Hindu di Jawa Barat yang beribu kota Pakuan, sekarang menjadi Bogor. Pada masa jayanya, kerajaan yang berdiri pada tahun 923 Masehi ini adalah kerajaan yang kuat. Kerajaan Pajajaran bisa dibilang bahwa kerajaan Pajajaran merupakan kelanjutan kerajaan-kerajaan yang berdiri sebelumnya seperti Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Galuh, Kerajaan Kawali, dan Kerajaan Sunda. Menurut prestasi Sangkyang Tabak, sosok yang mendirikan Kerajaan Pajajaran tidak lain adalah Si Jayabupati. Ia mendirikan kerajaan ini pada 923 Masehi di Pakuan, Pajajaran. Saat itu kerajaan ini belum resmi dinamakan Kerajaan Pajajaran. Setelah dipimpin Sri Jayabupati, tahta kerajaan ini lantas jatuh ke tangan Rakyang Niskala Wastukancana dan pusat kerajaan pun dipindahkan ke Kawali. Pada tahun 1428, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi dinobatkan untuk menerima tahta kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh sebanyak 2 kali. Penobatan tersebut juga menjadi periode akhir kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh serta menjadi awal periode kerajaan Pajajaran yang beribu kota Pakuan, Pajajaran. Setelah Prabu Siliwangi, tahta kerajaan ini lantas diteruskan oleh raja-raja lainnya. Nama semua raja tersebut telah termaktub dalam naskah Babar Pajajaran, Cerita Warung-Guru, dan Cerita Parayangan. Selain Sri Jayabupati, berikut beberapa nama raja yang pernah memimpin kerajaan Pajajaran. Si Baduga Maharaja alias Prabu Siliwangi 1482 sampai 1521 Masehi yang memerintahkan di Pakuan, Sulawesi Sesa 1521 sampai 1535 Masehi yang memerintahkan di Pakuan. Ratu Dewata 1535 sampai 1543 Masehi yang memerintah di Pakuan. Ratu Sakti 1543 sampai 1551 Masehi yang memerintah di Pakuan. Ratu Nila Kendra 1551 sampai 1567 Masehi meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Yusuf. Raga Mulia 1567 sampai 1579 Masehi yang memerintah di Pandeglang. Masa kejayaan kerajaan Pajajaran diraih saat kerajaan ini dipimpin Sri Baduga Maharaja. Kerajaan Pajajaran saat itu dalam keadaan dendam dan teratur. Sri Baduga Maharaja sendiri mampu memimpin rakyatnya dengan memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satu kebijakannya yang ia berlakukan saat itu adalah membebaskan penduduk dari 4 macam pajak. Ia pun juga berkomitmen dapat pembinaan agama, membuat jalan, membuat parit pertahanan, dan memperkuat angkatan perang. Khusus untuk yang terakhir, Sri Baduga berhasil membuat kerajaan Pajajaran memiliki angkatan perang yang tangguh. Tercatat kerajaan ini memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah saat dipimpin Sri Baduga. Keruntuhan kerajaan Pajajaran terjadi pada tahun 1579. Keruntuhan tersebut ditandai dengan dibawanya Palangka Seriman Sriwancana alias Singsana kerajaan Pajajaran dari Pakuan. Singgasana itu dibawa oleh Maulana Yusuf yang merupakan pemimpin dari Kesultanan Banten. Pemindahan singgasana itu dilakukan supaya nanti tidak ada penobatan raja baru di kerajaan Pajajaran. Singgasana tersebut lantas dipindahkan ke Surosowan di Banten dan menandai berakhirnya kerajaan Pajajaran. Sejumlah punggawa istana kerajaan Pajajaran yang tersisa mulai meninggalkan kerajaan dan menetap di daerah Kabupaten Lebak, Banten.
Di sana mereka menetap dan menjalani tata cara kehidupan lama yang ketat. Sekarang orang-orang tersebut terkenal sebagai orang Baduy. Peninggalan Kerajaan Pajajaran. Walaupun sudah runtuh, Kerajaan Pajajaran masih memiliki sejumlah peninggalan yang eksis hingga saat ini.